Bahkan Tuhan pun dipakai untuk hal itu. Nah, pertanyaannya, kok bisa demikian? Mengapa bisa demikian? Bukankah setan itu membenci Tuhan? Betul, setan membenci Tuhan. Tetapi setan percaya akan Tuhan dan kekuatan perantaraan para kudus, terutama Bunda Tersuci Perawan Maria. Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini akan menjelaskan tentang perbedaan ilmu hitam dan ilmu putih dalam ajaran Katolik. Banyak dipertanyakan. Saya datang ke seorang pinter yang punya ilmu putih. Saya datang ke dukun yang punya ilmu hitam. Lalu bagaimana gereja memandang dalam ajarannya? Nah, ditegaskan dalam ajaran gereja Katolik tidak membedakan antara ilmu hitam dan ilmu putih. Dengan kata lain, saya mau mengatakan dengan tegas, yang berdoa bukan kepada Tuhan atau melalui perantaraan para kudus, termasuk Bunda Maria Tersuci yang perawan, yang telah diakui gereja dengan doa yang disetujui gereja universal atau tata suci, atau konvensi wali gereja atau uskup lokal, dan dalam tradisi iman yang benar, itu semua pasti dari si jahat atau setan. Dengan tegas, yang berdoa bukan secara tadi keseluruhan, itu pasti bukan dari Allah tetapi dari setan. Maka hendaklah diingat, setan, ini menarik, bisa seolah-olah berbuat mukjizat atau hal-hal yang terkesan wow, wah, ajaib, spektakuler. Setan bisa berbuat seperti itu. Tetapi tujuannya untuk menipu manusia dengan mengatakan ini ilmu hitam, ini ilmu putih atau ilmu yang baik. Nah, kalau ilmu hitam jelas orang pasti akan kabur. Tapi dengan mengatakan ini tuh ilmu yang baik, ini ilmu yang putih, itu loh. Bahkan yang paling parah dan paling keren dari setan adalah dengan nama-nama para suci atau kudus. Bahkan Tuhan pun dipakai untuk hal itu. Nah, pertanyaannya, kok bisa demikian? Mengapa bisa demikian? Bukankah setan itu membenci Tuhan? Betul, setan membenci Tuhan, tetapi setan percaya akan Tuhan dan kekuatan perantaraan para kudus, terutama Bunda Tersuci Perawan Maria. Dia membenci, tetapi dia percaya akan kekuatan Tuhan dan orang-orang kudus. Nah, maka menarik dikatakan, setan percaya, tetapi tidak mencintai Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, kita mencintai nggak? Nah, ini pertanyaan lagi. Setan itu percaya, tetapi tidak mencintai Tuhan. Setan mengetahui bahwa manusia itu gampang ditipu. Maka minimal ada dua hal yang seringkali dipakai menjadi pintu masuk setan untuk menipu manusia. Melalui apa? Yang pertama itu melalui pintu hal-hal yang spektakuler. Yang tadi yang wow, dan kasat mata. Itu gampang. Dan kita seringkali mengalami itu. Dan yang kedua, bisa menipu manusia, gampang ditipu manusia itu dengan penggunaan nama-nama suci, termasuk Tuhan dipergunakan oleh setan. Tapi tadi tujuannya beda. Setan mencoba awalnya itu baik-baik saja, tetapi ujung-ujungnya menjerumuskan dalam artian membuat orang semakin percaya si orang sakti itu atau nama ilmu putih itu daripada Tuhan. Malah menyembah si ini dibandingkan menyembah Allahnya. Itu menjadi kata kuncinya. Awal baik, ujung-ujungnya yang menjerumuskan. Nah, bagi kita, untuk kita konsekuensi praktisnya bagaimana sih? Bagaimana memandang ilmu putih dan ilmu hitam
yang menjadi pembahasan. Maka disarankan jangan cepat percaya ya, apabila dikatakan orang tertentu bisa menyembuhkan atau membuat mukjizat sebelum gereja resmi itu mengakui hal tersebut. Di lain tempat, menjadi catatan penting untuk kita bersama, beriman itu bukan mencari hal-hal yang luar biasa atau hal-hal yang spektakuler. Beriman itu artinya penyerahan total kepada penyelenggaraan ilahi meski tidak melihatnya. Maka dalam Yohanes 20:29 dikatakan dengan sangat luar biasa indah, berbahagialah orang yang percaya meski ia tidak melihat. Maka hal ini mau menandaskan bukan berarti beriman itu buta atau tidak sama sekali merasakan apa-apa, bukan. Iman Kristen, iman kita bukanlah iman yang buta, melainkan keyakinan iman yang diberikan Tuhan bahwa Allah itu hidup dan juga mendengarkan doa kita apapun situasi kita. Dan Allah punya cara untuk menyentuh kita meski dalam cara yang sangat biasa-biasa saja. Allah mempunyai cara untuk menyentuh kita, untuk membantu kita meski dengan cara yang sangat biasa. Kita berjaga-jaga dan bersiap-siaplah, karena setan bisa masuk melalui apa saja. Banyak berdoa kepada Tuhan dan juga perantaraan orang-orang kudusnya. Dan yang sering saya ingatkan adalah jangan lupa rajin-rajinlah merayakan Ekaristi. Maka pertanyaan ini sudah jelas sekali, apakah dalam ajaran gereja ada ilmu hitam atau ilmu putih? Tidak ada. Pokoknya yang berdoa selain kepada Allah, pada kudus perantaran para kudusnya, itu pasti berasal dari si jahat. Semoga membantu Anda untuk lebih memahami dan mempercayai tentang ajaran iman gereja Katolik, sehingga pada akhirnya apa yang dipercayai berbuah rahmat yang baik untuk kita bersama. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang selanjutnya. Saya Romo Gandhi, salam.